Bagaimana duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Tadi sebelum ke sini dari mana aja? Dari kantin, Bu. Dari kantin. Habis ngapain? Habis makan tadi sama kawan. Berarti sudah makan. Sebelumnya kita belum kenalan kan? Kita perkenalan terlebih dahulu ya. Siapa namanya? Perkenalan, Bu, nama saya Robila Putri. Pekerjaannya sehari-hari ngapain? Jadi mahasiswa, Bu. Ibu perkenalan atau butuh perkenalan atau gimana? Boleh, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Muna. Ibu sebagai konselor. Nah, di sini tujuan Bila datang ke sini mau ngapain? Mau konseling, Bu. Mau konseling. Sebelumnya udah pernah belum melakukan konseling? Belum, Bu. Belum. Udah tahu belum apa itu konseling? Belum tahu. Belum tahu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling individual. Jadi, konseling individual ini adalah salah satu layanan di dalam bimbingan dan konseling di mana dilakukan secara tatap muka yang seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu di sini kita akan membahas atau menyelesaikan masalah-masalah yang sedang Bila alami atau yang sedang unek-unek lah yang ada di dalam pikiran atau hati Bila, bisa Bila sampaikan di sini. Nah, tujuannya yaitu untuk mengentaskan permasalahan yang akan Bila sampaikan nantinya. Nah, di sini Bu ada beberapa azas, yaitu yang pertama azas kerahasiaan. Jadi azas kerahasiaan ini adalah apapun nantinya yang kita bicarakan di sini akan dijaga kerahasiaannya. Apabila disebarkan ke orang lain tentunya meminta persetujuan dari Bila terlebih dahulu. Dan juga selanjutnya itu azas kesukarelaan. Sebelumnya Bila datang ke sini sukarela atau ada paksaan dari orang lain? Sukarela, Bu. Sukarela. Nah, di sini juga Ibu berharap Bila terbuka nantinya atau terbuka untuk menyampaikan apa saja yang ingin Bila sampaikan kepada Ibu. Nah, apakah Bila sudah siap untuk kita masuk kepada tahap selanjutnya atau ada pertanyaan? Sudah siap, Bu. Sudah siap. Nah, sekarang Ibu mau tahu nih apa sih permasalahan atau apa yang sedang Bila hadapi saat ini sehingga Bila datang ke sini? Boleh ceritakan. Yang Bila hadapi saat ini, Bu, tentang masalah pertemanan gitu. Jadi pertemanan Bila itu ada 3 orang gitu. Jadi yang satunya itu entah kenapa ya dia itu kayak diam, mau sendiri, kayak entah apa masalahnya, mau sendiri, kadang udah gembira, terkadang udah cuek. Jadi Bila sama kawan Bila yang satu lagi nggak tahu kayak mana menghadapi sifatnya gitu. Berarti dia tuh kayak bad moodan gitu, nggak jelas, kadang udah bahagia gitu. Iya, Bu, gitu. Sebelumnya Bila udah pernah belum kayak nanya sama kawannya dia kenapa, mana tahu dia punya masalah atau apa, udah pernah belum ditanyakan? Pernah sih, Bu, Bila tanya, baru Bila tanya sama kawan Bila yang satu lagi, terus dia bilang ini nggak ada, cuman banyak pikiran doang. Tapi merasa itu nggak ada, tapi ada gitu. Kira-kira selama ini dalam hubungan pertemanan Bila pernah nggak kayak selisih paham atau gimana gitu? Kalau saya bilang enggak, Bu. Nggak pernah. Dia seperti itu di akhir-akhir ini atau baru atau sudah lama sudah kayak gitu? Akhir-akhir ini, Bu. Dari yang tadi tuh bagaimana perasaan Bila tuh melihat kawan Bila seperti itu? Perasaan Bila kayak aneh gitu, yang biasanya akrab gitu udah kayak asing gitu, entah apa sebabnya gitu, Bu. Jadi kayak merasa overthinking gitu, Iya, karena iya. tahu kita punya salah atau gimana gitu kan. Iya. Dari itu tuh ada nggak Bila tuh merasa berpengaruh ke dalam diri Bila atau ke dalam kondisi pertemanan atau ke dalam, pokoknya ada nggak rasa Bila berpengaruh ke dalam diri Bila? Merasa di perasaan Bila enggak sih, Bu, cuma biasa-biasa aja gitu.
Jadi sekarang gimana? Itu pertemanannya bagaimana? Kalau yang Bila alami sih Bu, tetap saling sapa biar kayak gak ada renggang lah. Kalau dia misalnya dia nggak mau kayak mengasing-asingkan diri, ya terserah dia lah ya, yang penting kita udah baik. Kita sudah pernah belum melakukan sesuatu untuk memperbaiki hubungan Bila dengan dengan teman Bila tadi tuh? Pernah sih Bu, kan kami tuh pernah ngajak dia duduk bareng gitu, terus kami tanya, San boleh nanya gitu, jangan tersinggung ya gitu, maksudnya kami nanya doang ini karena kami tuh sebagai teman kamu, jadi nggak, jangan merasa tersinggung gitu. Apa sih kok kamu kayak diam-diam gitu, apakah ada salah kami atau gimana? Merasa kayak kami tuh kayak nggak enak gitu, kalau ada salah kami kayak minta maaf gitu kan, kayak gitu Bu. Jadi tanggapan dia bagaimana? Tanggapan dia Bu kayak gini, dia bilang, oh nggak ada kok, cuman aku lagi pusing aja menghadapi kuliah katanya. Nggak ada. Aku boleh tahu Bila sudah sejak kapan nih temenan sama kawan Bila tadi? Udah 2 tahun, hampir 2 tahun lah. Udah hampir 2 tahun. Berarti semenjak awal semester. Iya, sampai dari awal maba sampai sekarang. Kira-kira menurut Bila dia itu seperti itu dari sejak awal berteman atau baru akhir-akhir ini? Yang Bila lihat sih Bu, oh dari akhir-akhir ini. Iya. Terus bagaimana perasaan Bila? Apakah Bila sudah nyaman temenan udah hampir 1 tahun, 2 tahun nih kan? Nyaman nggak berteman sama orang seperti itu? Dari awal tahun, dari maba sampai sekarang Bu, dari aman. Tapi 2 minggu ini, akhir-akhir 2 minggu ini kayak beda gitu, lain gitu, ngerasa kayak nggak nyaman banget menghadapi sifat-sifat yang kayak gitu. Berarti Bila tuh kayak merasa sekarang berteman Bila tuh Bila berasa nggak nyaman sama kawan Bila nih. Jadi bagaimana tindakan Bila? Apakah Bila selanjutnya masih mau sama dia atau berusaha memperbaiki hubungan Bila sama kawan Bila ini, atau malah mencari yang lain, atau bagaimana dia? Yang Bila alami sih Bu, tetap baik. Maksudnya kita tuh tetap bersilaturahmi baik, saling menjaga. Kan kemarin tuh dia tuh nggak minta maaf sih, maksudnya kami nanya dia nggak ada masalah, tapi sekarang tuh cukup tahu aja lah tuh, tapi kalau masalah mencari kawan yang lain enggak gitu. Berarti Bila berusaha gitu memperbaiki hubungan Bila dengan kawan Bila tadi. Iya. Berarti nantinya bilang kayak sanggup gitulah kan untuk menghadapi, walaupun dia kayak gitu lagi, Bila sanggup nih apa bagaimanapun dia untuk menangani dia gitu supaya hubungannya tetap baik. Sanggup Bu, karena dia pun juga teman kita juga, bukan teman kita juga. Kira-kira apa yang akan Bila lakukan untuk pertemanan Bila ini? Bila lakukan tuh kayak biasa-biasanya, kayak kita pergi kuliah tuh sama, kita belajar sama di sekolah, tapi yang kita udah kayak gimana gitu, cukup jaga jarak itu, tapi kalau saling menyapa cukup tahu aja. Permasalahan Bila tahu sekarang yang sedang Bila hadapi adalah Bila memiliki hubungan pertemanan sekarang yang kurang baik, dikarenakan kawan Bila tuh salah satunya ada yang kayak bad moodan. Jadi Bila tuh merasa overthinking jadinya kan. Iya Bu. Kayak merasa bersalah tapi nggak tahu salahnya di mana gitu kan. Yang Bila akan tetap berteman dengan dia walaupun dia seperti itu, akan berusaha mengubah dia supaya hubungan Bila dengan teman Bila itu lebih baik lagi. Menurut Ibu itu sangat bagus ya itunya tanggapan Bila gitu terhadap kawan Bila tuh. Ibu berharap juga nantinya Bila tetap berteman akrab gitu sama kawan Bila, bagaimanapun itu kan dia teman kita. Kita tuh tetap menjaga hubungan baik dengan orang lain. Harapan Bila di dalam
pertemanan Bila tuh harapan Bila di dalam konseling kita ini apa? Apa yang ingin Bila capai di dalam konseling kita ini? Harapan Bila sih Bu, makin baik ke depannya, makin lebih bisa konseling sama ibu gitu, dan lebih kayak bagus lagi gitu Bu. Eh, Berarti Bila masih ingin melanjutkan konseling kita ini. Masih Bu. Kira-kira kapan? Minggu depan bisa Bu, Bisa di hari yang sama? di hari yang sama aja Bu. Boleh. Jadi Ibu mau tahu bagaimana perasaan Bila setelah kita melakukan konseling ini? Perasaan Bila setelah melaksanakan konseling ini lebih kayak adalah lebih tenang gitu, lebih kayak terbuka, lebih kayak ada oversharing lah sama dosen sama mahasiswanya gitu. Konseling kita cukup sampai di sini dulu. Nanti kapan-kapan kalau Bila mau ke sini boleh, atau melalui telepon juga boleh. Nanti kalau mau sini kabar-kabari aja Ibu ya. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada salah Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Munawwarah dengan NIM 2623035. Nah, di sini saya akan menganalisis hasil video konseling individual yang telah saya lakukan. Nah, berdasarkan rekaman proses konseling pada video saya sebelumnya, konseli saya ini bernama Bila, di mana seorang mahasiswa yang sedang mengalami masalah pada pertemanannya. Ia berada dalam kelompok pertemanan yang terdiri dari 3 orang. Nah, salah satu temannya ini berubah sikap menjadi lebih pendiam, sering bad mood, dan mulai menjauh. Hal ini membuat Bila merasa tidak nyaman dan terganggu secara emosional. Nah, di sini saya akan menganalisis pada tingkah laku salah sua yang muncul. Nah, tingkah laku salah sua yang muncul pada kasus ini masih tergolong ringan dan lebih berkaitan dengan masalah sosial atau hubungan pertemanannya. Nah, bentuk perilaku yang muncul itu seperti menarik diri secara emosional, terlalu banyak berpikir atau merasa overthinking, mulai menjaga jarak dengan temannya. Nah, di sini Bila ini mengatakan bahwasanya ia itu merasa khawatir karena perubahan sikap temannya ini. Dan dia juga merasa bersalah walaupun tidak ada kesalahan, tapi Bila ini tetap merasa hal ini membuat hubungan pertemanan yang sebelumnya dekat menjadi tidak nyaman, sedangkan dia merasa tidak memiliki kesalahan yang dilakukan kepada temannya ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada menganalisis TFA. Yang pertama yaitu thinking atau berpikir. Dari hal ini kita bisa melihat yaitu Bila ini mengalami overthinking, merasa bersalah tanpa tahu kesalahannya. Pada bagian feeling atau perasaan, di sini Bila ini sudah merasa bingung, tidak nyaman, sedih, dan juga kecewa. Pada bagian acting atau perilaku, Bila mencoba menyelesaikan masalah dengan berbicara baik-baik dengan temannya. Ia tetap ingin menjaga hubungan dengan baik, tetapi mungkin tidak akan sedekat dulu lagi. Selanjutnya kita masuk kepada bagian faktor-faktor yang dibawa oleh klien dan juga konselor. Yang pertama itu faktor yang dibawa oleh klien, di mana faktornya seperti peduli pada pertemanan dan mau mencoba menyelesaikan masalah secara langsung. Sedangkan faktor yang dibawa oleh konselor itu seperti mendengarkan dengan baik, memberi respon yang baik dan juga tepat, serta menjaga kerahasiaan agar klien ini merasa nyaman. Nah, selanjutnya yaitu analisis readiness atau kesiapan. Nah, pada klien ini sudah ready atau sudah siap karena datang kepada konselor secara sendiri, terbuka, dan juga mau melanjutkan sesi berikutnya. Sedangkan konselor readiness-nya itu sudah siap karena mampu menciptakan suasana yang nyaman dan memberi kesempatan kepada klien untuk bercerita.
Selanjutnya kita masuk kepada bagian aspek psikologis. Aspek psikologis yang terlihat yang pertama yaitu dari bagian raport. Di sini klien ini sudah mulai merasa nyaman dan juga percaya kepada konselor. Selanjutnya itu pada bagian eksplorasi. Pada bagian ini klien sudah merasa lega setelah menceritakan semua masalah yang dia alami. Nah, selanjutnya itu pada bagian penutup. Di bagian penutup ini, klien terlihat merasa lebih tenang dan mendapatkan semangat yang baru. Selanjutnya itu pada bagian karakteristik konseling ini. Nah, karakteristiknya yaitu konseling ini dilakukan secara tatap muka, secara dua arah, berpusat kepada klien dan menjaga azas kerahasiaan. Yang terakhir yaitu dimensi konseling. Nah, adapun dimensi konseling yang pertama itu responsif emosional, seperti membahas perasaan sedih dan juga tidak nyaman. Selanjutnya itu dimensi waktu. Nah, adapun dari dimensi waktu ini yaitu ada jadwal dan rencana konseling berikutnya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan atas analisis video konseling individual saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.